bunga ini kelihatannya cantik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, saya sengaja membawa bunga ini, ada beberapa warna yang luar biasa. Dan ada yang putih, ada yang warna-warna hijau, ada yang kecoklat-coklatan, dan ini juga hijau. Dan menurut saya ini bunga yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, bunga ini kalau kita tidak tahu, ini seperti bunga hidup Bapak Ibu. Tetapi ini adalah bunga plastik atau bunga hiasan. Bunga yang biasanya untuk memperindah dan mempercantik sebuah ruangan. Dan memang Bapak Ibu, kalau ini diletakkan di sudut ruangan, ruangan itu kan kelihatan lebih elegan, ruangan itu akan kelihatan lebih enak dilihat, dan ruangan itu akan lebih mantap gitu dilihatnya. Nah Bapak Ibu, bunga ini merupakan satu keindahan yang maha sempurna yang Tuhan ciptakan kalau itu asli. Tetapi kalau kita lihat dari jauh nggak bakal ketahuan Bapak Ibu, ini asli atau enggak sampai kita memegangnya. Oh, ternyata ini bunga tiruan atau bunga imitasi atau bunga palsu gitu ya Bapak Ibu. Nah saudara, bunga ini tidak akan pernah bisa bertumbuh meskipun bunga ini ditanam di tanah yang subur, meskipun bunga ini ditanam, dikasih air, dipupuk, gak bakal bisa tumbuh. Kenapa? Karena memang ini sudah bunga mati, bukan bunga hidup yang timbul atau yang tumbuh dari tanah. Nah Bapak Ibu, begitu pula saya melihat kehidupan kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita terlihat cantik, kadang-kadang kita terlihat indah dipandang oleh manusia yang lain seperti kita memandang bunga ini. Tetapi ternyata sejujurnya kehidupan kita, dalam kita ini seperti bunga plastik ini, gak ada pertumbuhan. Iman kita gak bertumbuh, kerohanian kita gak bertumbuh, dan juga hal-hal lain membuat kita tidak bertumbuh. Yesus sempat menegur orang-orang Farisi. Dia berkata begini dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Injil Matius 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabut putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Hentakan yang keras dari Tuhan Yesus kepada orang Farisi, seakan-akan kita benar di mata orang, tetapi di dalam kita ini tidak ada pertumbuhan, tidak ada yang namanya perkembangan. Dan Yesus katakan kita atau orang Farisi ini ada tergolong orang yang munafik. Bapak Ibu gak mau disebut munafik. Luarnya tampak indah, tapi dalamnya ini gak ada apa-apanya kehidupan. Luarnya tampak indah, kita mungkin senyum di depan orang, kita mungkin kita bisa memainkan acting pola muka kita bisa bermain drama dengan orang, tetapi sesungguhnya di dalam kita ini penuh dengan kedurjanaan, penuh dengan kemunafikan. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa bermain sandiwara, kita bisa artinya berakting dengan orang lain, padahal dalam kita tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan apa yang timbul di dalam, apa yang ada dalam hati akan timbul di luar kehidupan kita. Jangan jadi orang yang munafik Bapak Ibu. Munafik itu di luarnya baik, tapi dalamnya mungkin kita berkata, kamu orang yang baik, tapi hati kita mungkin dongkol dengan orang itu. Jadi orang apa adanya. Jadi orang tuh katakannya ya iya, tidak ya tidak. Jangan kita pandai bermain sandiwara. Jangan kita pandai bersilat lidah. Jangan kita pandai, orang sekarang membahasakan menjilat seseorang. Jangan saudara. Hiduplah jangan dalam kemunafikan. Jangan hanya di luar kita mau dipandang orang kita orang baik, kita mau dipandang orang kita mau orang yang hebat, kita mau dipandang orang sekilas mata, kita mau hanya dipandang orang menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Tapi akhirnya dalam kita tidak ada pertumbuhan, dalam kita ini mati, di dalam kita yang kita lakukan semuanya sandiwara. Bapak Ibu, hidup dalam kemunafikan itu gak enak. Gak enak Bapak Ibu. Tampillah apa adanya. Hidup dalam kemunafikan itu tidak enak. Kenapa? Karena setiap hari kita menjalani hidup dengan penuh kebohongan. Setiap hari kita menjalani hidup bukan dengan diri kita sendiri.
Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah seperti bunga yang mati ini. Hanya hiasan saja. Senyummu hanya hiasan. Tertawamu hanya hiasan. Dan yang lain-lain itu hanya hiasan. Dan kita percaya, anak-anak Tuhan tidak ada yang hidup dengan munafik. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Jangan sampai kita tergolong orang Farisi yang Tuhan samakan dengan kuburan. Di dalam, di luarnya memang bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan penuh dengan berbagai kekotoran. Hatimu jangan sampai kotor, pikiranmu jangan sampai kotor, sehingga engkau sepadan. Apa yang kau omongkan, apa yang kau pikirkan sepadan dengan perbuatanmu. Itulah engkau, apa adanya, jangan ada apanya. Mari kita sama-sama berubah dengan renungan ini. Dan hiduplah apa adanya dengan tidak kemunafikan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, saatnya kami hidup bukan lagi dengan kemunafikan. Kami tidak mau seperti bunga yang mati, yang indah ini, tetapi padahal bunganya adalah bunga plastik. Kami mau sebagai bunga yang asli, sedap dipandang, dan kami mau bertumbuh karena kami tampil apa adanya. Bukan karena kami ingin dilihat dan kami hidup dalam kemunafikan. Tetapi kami mau Tuhan, seberapapun kami tampil apa adanya. Itulah kami, dan kami tidak mau hidup dalam kebohongan demi kebohongan satu dengan yang lain. Demi untuk mempesona orang, demi untuk berkata dan mendapatkan pengakuan orang, kami bermain sandiwara dalam hidup kami. No. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami hidup apa adanya, bukan ada apanya. Sehingga hidup kami senantiasa berada di dalam kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan tidak dipermalukan, tapi dipermuliakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau beristirahat, sertai kami sepanjang kami istirahat. Dan kami besok akan bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kami boleh bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jangan jadi orang yang munafik. Jadilah orang yang tampil apa adanya. Karena itulah yang Tuhan mau. Apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Shalom. Sampai jumpa kembali.